gitu ya. Bisa join bareng dalam rangka modal bersama, bisa. Join bareng dalam rangka modal tidak selalu uang, tempat, alat, ide dan sebagainya. Nah, kenapa dibuat perjanjian? Agar segala sesuatunya jelas. Nanti kita bagi hasil. Aku menawarkannya gitu. Nanti kita bagi hasil. Nanti Cak Alfi tanya, bagi hasilnya gimana? Entar aja deh, gimana nanti akhirnya? Nggak boleh Gitu ya. Harus jelas di depan. Berapa bagian yang didapat Esi, berapa bagian yang dapat Cak Alfi. Meskipun di dalam katanya itu kayaknya sepakat berdamai. RBA, tapi kalau orang nyebutnya intinya OSS berbasis resiko. Dari novel. Nah, Hai Legalpreneur, ketemu lagi dengan saya Alfi dan juga Esi. Yes, kalau misalnya ketemu kita berdua di sore hari berarti kita akan memberikan informasi dan juga edukasi tentang legalitas dan juga usaha. Jadi perhatikan baik-baik ya. Nah Mbak, kita hari ini membahas apa? Kerjasama. Kerjasama atau perjanjian kerjasama. Nah, kita akan bahas tentang perjanjian kerjasama. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting banget untuk teman-teman di rumah mengetahui secara rinci apa itu perjanjian kerjasama. Nah, Yes. Mbak, kenapa sih perjanjian itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita buat sebelum kita melakukan entah itu kerjasama dengan orang? Oke. Sebelumnya kita bahas dulu apa itu kerjasama gitu ya. Kerjasama ya ini kerja bareng gitu ya. Artinya dari satu pihak mengajak pihak lain ataupun beberapa pihak untuk melakukan satu event bersama atau pekerjaan yang sudah disepakati. Maka dibuatlah perjanjian, artinya di situ ada hak kewajibannya si yang ngajak dan diajak. Logikanya gitu gitu ya. Aku kerjasama sama Cak Alfi gitu ya. Kita mau kerjasama misalnya bikin warung gitu ya. Gambarannya begitu, kerjasama bikin warung. Cak Alfi tuh punya ruko gitu ya. Tapi aku nggak bisa nih mau mengelola usaha, mau bikin apa sebagainya. Mbak Esi bisa nggak gitu ya? Oh aku bisa gitu ya. Yuk kita barengan joinan. Karena yang namanya kerjasama tidak hanya yang seperti kita bicara masalah pendirian PT, ada uang, mereka bekerja sama untuk membuat satu proyek atau apapun. Tidak harus seperti itu gitu ya. Bisa join bareng dalam rangka modal bersama, bisa. Join bareng dalam rangka modal tidak selalu uang, tempat, alat, ide dan sebagainya. Nah, kenapa dibuat perjanjian? Agar segala sesuatunya jelas. Oh, yang dituangkan di situ apa saja, yang melakukan kerjasama apa aja. Maka dibuatlah perjanjian agar kesepakatan itu tertuang dalam satu bentuk tulisan. Manakala terjadi sesuatu, tengok lagi ke perjanjian tersebut. Oh kemarin diaturnya gimana ya. Jadi ketika ada sesuatu, harapannya nggak akan ada sesuatu gitu ya. Maksudnya sesuatu ini yang buruk. Tapi kalau ada sesuatu semuanya bisa langsung melihat di proses tersebut. Karena kadang ya Cek, terpikir macam-macam ketika sudah mulai menguraikan. Kurang A, kurang B. Maka buatlah sedetail mungkin tentang kerjasama tersebut. Tapi Itu berarti- selintasnya lah Cek kayak Tapi gitu. berarti nggak bisa dirubah perjanjian itu? Bisa, apapun perjanjian bisa dirubah selama dua belah pihak sepakat. Kan yang namanya janjian nih, Cak aku nanti jemput kau ya. Oke, nah itu berarti kan sudah sepakat. Nah sama juga perjanjian ini disepakati oleh dua belah pihak atau lebih, di mana mereka sepakat untuk melakukan ataupun mungkin tidak melakukan sesuatu. Oke. Nah, kalau perjanjian kerjasama ini biasa dibutuhkan dalam kondisi yang seperti apa, Mbak? Tidak harus ketika mungkin ada masalah Iya. ya Cek. Justru buat perjanjian itu kalau bisa malah sebelum melakukan gitu ya. Ya tadi kita udah janjian nih, biar lebih enak kita tulis semuanya. Karena yang namanya tertulis itu udah jadi pegangan nih gitu ya. Bahasanya perjanjian itu boleh kok datang ke notaris untuk dibuatkan akte otentik gitu ya. Akte otentik adalah akte yang dibuat oleh pejabat berwenang di tempat kewenangannya gitu ya. Kemudian sesuai format dari pemerintah. Itu ada di pasal 1868 BW. Terkait dengan pasal 1313 tadi tentang kerja
sama. Lalu bisa nggak sih cuma tulisan tangan berdua? Bisa, artinya di bawah tangan bermaterai cukup. Kekuatan hukumnya sama nggak? Kalau yang bermaterai cukup selama dua belah pihak itu memahami, nggak saling menyangkal gitu ya, jalan. Karena memang mereka sama-sama mengetahui diatur di dalam poin-poin dalam perjanjian tersebut. Tapi ada yang merasa bahwa aku terlalu riskan nih dalam perjanjian tersebut, yang ku gelontorkan misalnya dana itu terlalu banyak, maka aku butuh tadi legalitasnya, maka boleh dibuat secara otentik. Berarti melalui notaris gitu Betul. ya. Oke. Nah, kalau misalnya hal pertama yang harus diperhatikan ketika orang ingin melakukan perjanjian itu apa, Mbak? Dengan siapa kita melakukan kerjasama? Oh ya. Aku udah ngerti banget belum Cak Alfi itu kayak apa gitu ya. Misalnya aku mau invest ke Cak Alfi, orangnya terpercaya nggak ya? Tanya dulu ke yang lainnya kayak gitu ya. Oh, dia bisa mengelola dana dengan baik. Oh, dia punya usaha A, B, C, D. Artinya mencoba mengetahui dengan siapa kita bekerja sama. Itu satu secara intern. Kedua, pada saat kita akan membuat kerjasama, memang betul orang itu yang memang berwenang untuk melakukan kerjasama dengan kita. Kalau orang perorangan sih jelas. Wajahnya Esi kayak gini, yang dikerjakan Esi apa saja dinyatakan oleh Esi, yang dikerjakan Cak Alfi gitu ya. Tetapi kalau misalnya pihak yang kerjasama itu adalah badan hukum atau badan usaha, maka harus orang yang berhak. Siapa yang berhak? Direkturnya. Lihat di dalam aktanya, akte pendirian PT. Apakah direkturnya saja boleh? Apakah wajib juga dengan persetujuan dari komisaris? Kayak gitu. Jadi melihat dengan siapa kita bekerja sama agar ke depan memang perjanjian yang dibuat itu sah, karena yang tanda tangan emang sah. Itu baru personnya, baru subjeknya. Kemudian banyak sih Cek ya, misalnya tentang kerjasama di mana aku tadi Cak Alfi menyediakan tempat usaha, aku yang menjalankan usaha gitu ya. Maka harus jelas objeknya. Tadi Cak Alfi kerjasama wujudnya adalah tempat gitu ya. Maka tempatnya di mana? Betul nggak milik Cak Alfi? Jangan-jangan itu ternyata milik temennya gitu ya. Diakui sama Cak Alfi. Maka aku harus ngerti mana sih buktinya bahwa memang itu dipunyai sama Cak Alfi gitu ya. Itu kalau Cak Alfi perorangan. Kalau Cak Alfi misalnya punya istri atau punya suami maksudnya pasangan, dia harus tahu agar apa? Agar kalau aku tuh pakai ruangan tersebut, pakai tempat tersebut nggak akan ada yang ganggu gitu loh. Nggak akan ada yang ganggu. Jadi jelas gitu ya. Itu jelas objeknya. Kemudian jelas paling penting isinya. Ya, isi dari perjanjian Isi dari perjanjian. Jelas sampai detail sedetilnya. Artinya memang setiap orang kalau lagi mau kerja sama kan taunya adalah untung gitu ya. Ya nggak ada sih orang yang berpikiran tuh buntung tuh nggak ada. Saya pun juga gitu ya. Tetapi poin-poin yang apa yang harus dikerjakan ketika aku masuk ke ruang usahanya Cak Alfi gitu ya. Aku mengadakan usaha apa itu harus tertuang. Jangan-jangan bilang ke Cak Alfinya bikin rumah makan, saya malah bikin tempat persewaan gitu ya. Itu kan artinya sudah melanggar gitu ya. Itu semuanya sudah ada. Kemudian sistemnya bagaimana? Apakah kalau misalnya hanya make, aku bayar ke Cak Alfi kan namanya sewa menyewa ya, bukan kerjasama. Tapi kalau ini aku pakai dihitungkan sebagai modal bersama, nanti kita bagi hasil. Aku menawarkannya gitu. Nanti kita bagi hasil. Nanti Cak Alfi tanya, bagi hasilnya gimana? Entar aja deh, gimana nanti akhirnya? Nggak boleh gitu ya. Harus jelas di depan. Berapa bagian yang didapat Esi, berapa bagian yang dapat Cak Alfi, itu sudah jelas tertulis di situ. Dan kalau udah melihat ke berapa bagian bagi hasil tadi, juga tidak hanya kita berpikir bagi hasil, lebih enak juga akan dibahas kalau nanti buntung bagaimana gitu ya. Karena kalau hanya mengharapkan yang keuntungan, kasihan juga kepada saya yang mengerjakan kalau contohnya kita tadi gitu ya Cak ya. Jadi itu dibahas sampai sedetil-detil mungkin. Nah, ada bagi hasil, artinya kan ada hasil. Ada hasil artinya ada pendapatan yang sudah diperhitungkan dari modal sebagainya yang mungkin namanya bagi hasil kan berarti udah laba ya Cak gitu ya. Maka aku harus laporan ke Cak Alfi itu kapan? Itu harus tertuang. Oh iya. Iya Cak, jadi diperjanjikan. Misalnya mulai nih
dibikin usaha dari bulan Januari, maka bulan selanjutnya ketika sudah mulai beroperasi di tanggal berapa aku wajib untuk laporan. Jadi nggak yang Ya udah gitu. aku dapatnya itu segini, Ce. Jadi kamu dapat sekian. Alhamdulillah kalau Cak Alfinya manut gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Tiap Tapi kok bulan kayaknya dapet. itu rame terus, kok aku dapatnya sedikit, kan nggak jelas. Maka untuk menjamin semuanya agar tidak ada, kalau orang Jawa bilang ewo pakewo, kalau kita udah akrab banget gitu ya, maka dibuat sedetail mungkin. Tanggal berapa saya harus bagi hasil gitu ya. Kemudian berapa bagian per masing-masing, apa kewajiban saya sebagai pengguna ruangan Cak Alfi dan apa kewajiban Cak Alfi, itu harus semua tertuang di situ. Simpelnya, oh siapa yang cari pegawai, itu sudah ditulis, misalnya kewajiban saya dengan rumah makan misalnya tentang apa, kemudian wajib menjaga, tidak boleh misalnya nanti menyewakan ke orang lain, itu sedetail mungkin harus sudah dituliskan di dalam perjanjian. Gitu, Terus kalau Cep. misalnya ada yang melanggar gitu juga ditulis nggak? Betul. Kalau ada yang wan prestasi gitu ya. Contoh misalnya aku nih gitu ya. Aku merasa bahwa kok kayaknya nih usahaku apa ya, lebih untung, misalnya dia merasa lebih untung gitu ya. Kemudian sudahlah, kayaknya laporannya lebih baik nggak aku laporkan gitu. Itu artinya kan aku sudah wan prestasi. Itu perlu diatur juga. Bagaimana jika salah satu pihak wan prestasi atau ternyata di jangka waktu perjanjian, oh ya, jangka waktu perjanjian juga harus dibuat. Oh, ini jangka waktunya berapa lama? Sebulan kah? Oh, belum untung dong. Minimal berapa? Tidak ada minimal. Semua tergantung dari kesepakatan, gitu ya. Misalnya kalau dalam jangka waktu 3 tahun, kok tiba-tiba kemudian Cak Alfi dengan santainya bilang waktu jalan setahun aku tuh mau jual rumah ini. Waduh, gimana gitu ya. Maka perlu adendum, atau berarti bisa juga perlu diatur bahwa pihak satunya si Esi tadi mendapatkan kenyamanan ketika dalam jangka waktu tersebut. Kalau tidak, maka ada ganti rugi kah atau apapun. Intinya semua harus disepakati di awal. Kalau tidak ada ketentuan tersebut, mesti akan ada pasal karet tuh, diselesaikan berdasar musyawarah mufakat gitu ya. Makanya kalau pengen agar semuanya clean di depan, pikirkanlah sedetail mungkin apa aja sih kira-kira resiko yang akan terjadi atas kerjasama tersebut, tuangkan. Oke. Tapi kalau misalnya kadang kalau kita bikin berdua sendiri itu kan ada yang luput gitu loh Mbak, Betul, pasti. Terus tiba-tiba udah betul. jalan baru kepikiran. Nah Betul. berarti bisa juga kan kalau bisa sambil buat, kita sambil Di konsultasi adendum juga. Atau betul, sambil buat, mungkin bisa buat dulu, habis itu mau dikonsultasikan ke orang, kayaknya kan legal to us juga bisa itu. Bisa untuk membuat ngedraftkan gitu ya. Jadi nggak perlu repot-repot, teman-teman mau bikin kerjasama, sampaikan saja ke legal to us, saya mau bikin A, B, C, D, E. Biarlah nanti legal to us yang akan menggali lebih dalam lagi, biar lebih detail atas perjanjian kerjasama tersebut, sehingga segala sesuatunya sudah tercover gitu ya, Cek ya. Umumnya bahwa manakala yang salah satunya diajak kerjasama, yang sudah biasanya mesti akan melampirkan NIB. Oh bener, bahwa emang dia usahanya itu. Iya, Itu kan, masa sih nggak percaya sama aku dulu teman SD-mu gitu ya. Bukan masalah teman SD atau apa, tapi ini adalah bisnis kita. Kalau kita berbicara bisnis, maka segala sesuatu harus jelas di muka. Itu tadi, apalagi kalau temen emang ewo kayak gitu. pekewo, Iya, percaya kok aku, nggak apa-apa, silakan. nggak ditulis dalam perjanjian, ya udah wassalam.